Sahabat pelancong, kita coba diskusi tentang kaitan oleh-oleh dengan wisata. Pada dasarnya oleh-oleh utamanya di wilayah Indonesia menjadi sesuatu yang pada umumnya atau lazimnya itu dicari, di mana oleh-oleh ini secara garis besar mungkin terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah oleh-oleh yang itu non makanan atau biasa yang disebut dengan souvenir. Kemudian yang kedua adalah oleh-oleh ini bersifat makanan. Oleh-oleh atau dengan kata lain buah tangan itu pada umumnya dicari para pelancong sebagai bahan kelengkapan. Tak lengkap rasanya ketika mereka bepergian, kemudian mereka tidak membawakan untuk sanak keluarga atau koleganya. Sehingga oleh-oleh ini akhirnya menjadi salah satu yang dalam tanda petik wajib dibawa pulang lah. Nah, kita coba fokus yang namanya oleh-oleh makanan gitu ya, yang dimana yang sebenarnya unik di tempat kita, oleh-oleh makanan ini belum tentu setiap kota punya itu. Belum tentu setiap kota menyiapkan gitu ya, menyiapkan oleh-oleh yang menjadi ciri khas dari kota-kota tertentu. Sementara orang ketika mobilitasnya semakin tinggi datang dari satu kota ke kota lain, maka sebenarnya ada peluang, ada kecenderungan mereka akan mencari oleh-oleh ini. Nah, pertanyaan berikutnya sebenarnya adalah ada dua versi ya pada konteks oleh-oleh makanan ini. Yang pertama adalah makanan siap saji, kemudian yang kedua adalah makanan yang masih mentah. Secara umum makanan-makanan yang masih mentah itu relatively awet gitu ya. Jadi artinya dia punya daya tahan yang lebih lama. Nah, sebenarnya di era sekarang ini di mana masyarakat butuh sesuatu yang praktis, di mana masyarakat sebenarnya atau pelancong ingin sesuatu yang itu segera bisa dinikmati, maka pilihannya adalah oleh-oleh matang, makanan yang masak. Ada beberapa persyaratan yang sebenarnya mesti dipenuhi dari oleh-oleh ini. Yang pertama adalah itu mudah dibawa. Artinya ada risiko-risiko tertentu, oleh-oleh tertentu yang itu ada konsekuensi yang sebenarnya jadi agak sulit dibawa. Mungkin karena baunya yang pekat, volumenya yang terlalu besar, dan seterusnya. Mungkin ketika kita membawa makanan berbasis katakanlah durian, terlalu pekat baunya, sehingga untuk kendaraan umum biasanya itu ada larangan untuk membawa makanan sejenis ini, sehingga akhirnya makanan jenis itu tidak jadi ideal diproduksi sebagai sebuah oleh-oleh yang mudah dibawa. Atau misalnya arum manis ya, arum manis itu apa ya, makanan dari gula yang kayak kapas itu kayaknya susah banget untuk membawanya. Berikutnya lagi, praktis dibawa, artinya secara volume, kemudian kemasan dan seterusnya. Volume ada makanan tertentu yang volumenya terlalu besar, tetapi sehingga orang akan susah membawanya. Yang lain ada makanan tertentu
yang mungkin kemasannya dari bahan gelas yang mudah pecah. Yang ini memang perlu dipertimbangkan bukan pada sisi makanannya, tetapi mungkin kemasannya diganti, ya, dan seterusnya. Yang tidak kalah penting lainnya sebenarnya adalah keawetan dari makanan itu. Karena ada peluang bahwa oleh-oleh ini dibawa orang tertentu atau tamu-tamu yang bepergian ke kota tertentu, mereka menginginkan itu akan apa ya, menempuh perjalanan yang cukup panjang untuk kembali ke tempat asalnya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Artinya konsekuensi dari makanan ini tentunya makanan-makanan yang awet, punya durasi 1 minggu, kemudian 2 minggu, 1 bulan, bahkan lebih dari 1 bulan, itu menjadi sesuatu yang menarik gitu untuk diproduksi. Sehingga memang oleh-oleh makanan yang durasinya sangat pendek gitu ya, hanya punya durasi 6 jam dan seterusnya, barangkali ini bukan menjadi sebuah pilihan bagi sebuah daerah untuk di-create sebagai oleh-oleh yang punya durasi cukup lama. Ya. Tantangan berikutnya sebenarnya di dalam proses memilih atau menentukan oleh-oleh ini sebenarnya memang setiap daerah harus mencoba kembali gitu ya, menelusur kembali, mengeksplorasi kembali, ada sejarah apa gitu tentang oleh-oleh yang ada di daerahnya. Yang barangkali setiap daerah, apakah itu pemerintah kota, asosiasi wisata, atau apapun lah, lembaga-lembaga yang punya sebagai pihak pemangku kepentingan di sektor pariwisata ataupun perdagangan, selayaknya untuk mencoba menstimulus memunculkan produk oleh-oleh ini. Mungkin dalam berbagai ragam cara gitu ya. Apakah itu mengadakan festival, mengadakan perlombaan, atau event-event lomba, dan sejenisnya. Yang itu tujuannya adalah dalam rangka menggali bersama-sama potensi makanan unik dan khas apa yang sebenarnya dimiliki oleh daerah. Sebenarnya kita bisa banyak belajar gitu dari berbagai daerah yang ada di Indonesia gitu ya, tentang keberadaan oleh-oleh yang ada di Indonesia, di mana produk-produk ini atau oleh-oleh ini mereka memiliki ciri khas gitu ya yang luar biasa. Kita ambil misalnya salah satunya adalah keberadaan jenang kudus yang sekarang ini saya menyebut merek jenang kudus Mubarok, di mana jenang ini diproduksi pertama kali pada tahun 1900-an, awal 1900-an, di mana akhirnya begitu populernya jenang kudus ini. Orang kalau ke Kudus itu selalu yang dicari adalah ya jenang kudus ini. Plus ada satu versi lainnya dengan beda merek, jenang sinar 33. Yang satu kemasannya gelap, warna coklat kehitaman, yang satunya warna putih. Kalau yang warna putih biasanya sajiannya dengan cara dipotong-potong. Sementara kalau yang jenang satunya yang warna apa itu yang kemasan hitam itu biasanya sudah dalam bentuk lonjong gitu, sekali ambil gitu. Kita bisa lompat lagi apa yang terjadi di Garut gitu ya dengan dodol pikniknya yang itu dibuat sekitar 1940-an. Akhirnya dodol piknik ini menjadi sebuah begitu melegendanya. Ke Garut kalau belum cari dodol piknik rasanya nggak afdol. Kita coba lihat di Jogja. Jogja ada pia atau yang biasa dikenal bakpia patok. Yang biasanya tekstur bakpia patok ini lembut dan agak basah ya.
Dan itu berbeda banget dengan pie buatan Malang, di mana kalau pie Malang itu biasanya kering. Nah, saya kira setiap daerah punya potensi-potensi itu. Semarang punya lumpia, kemudian punya wingko babat, di mana wingko babat ini juga dimiliki orang-orang di daerah Babat di dekat Lamongan. Kemudian kalau kita ke Betawi atau Jakarta itu juga punya dodol Betawi, punya bir pletok dan seterusnya. Oleh-oleh inilah yang sebenarnya menjadi menarik gitu untuk dikembangkan sedemikian rupa. Barangkali ada daerah-daerah tertentu yang ternyata daerah-daerah ini itu eksplorasi terhadap oleh-olehnya ini barangkali itu tidak punya gitu, atau belum ada gitu, atau belum terlalu populer gitu ya. Misalnya kita datang ke salah satu kota gitu ya, kemudian kita tanya gitu, saya bisa bawa apa ya oleh-oleh yang bisa saya bawa pulang. Nanti ada syaratnya itu tadi bahwa ini siap saji dan seterusnya, tapi awet gitu ya. Ini yang kadang-kadang barangkali juga tidak setiap kota punya standar-standar atau kriteria-kriteria semacam itu. Padahal saya berkeyakinan bahwa setiap kota, setiap daerah pada dasarnya punya potensi-potensi itu. Dan keunikan dari produk-produk lokal, keunikan dari makanan-makanan lokal itu sebenarnya menjadi sebuah kekuatan yang menarik. Walaupun sebenarnya kita juga harus memikirkan juga sejauh mana produk-produk ini diterima oleh pasar atau diterima atau dicari oleh pelancong. Ketika kita coba lihat gitu ya, atau kita coba lompat secara umum gitu ya, apa sih yang terjadi di luar sana di dunia gitu ya, oleh-oleh apa yang sebenarnya itu lazim dicari orang gitu ya, atau disediakan oleh kota atau negara tertentu. Kalau kita perhatikan sebenarnya sederhana gitu ya. Yang pertama adalah rata-rata setiap kota-kota besar di negara-negara tertentu biasanya dia punya coklat dengan berbagai variannya. Ya. Artinya ini juga bisa jadi pembelajaran kita. Makanan berbasis coklat itu barangkali menjadi sesuatu yang menarik, walaupun sebenarnya kita punya itu gitu ya. Kita punya itu juga gitu ya. Jogja dengan coklat monggonya. Kemudian Garut juga mencoba untuk menginovasi dodolnya menjadi cocodot ya, coklat dan dodol Garut. Kemudian Krakakoa ya, sebuah coklat ya, yang saya pikir ini sebuah fenomena yang luar biasa gitu ya. Entrepreneur muda Indonesia mampu mencipta Krakakoa itu yang mereka begitu populer di Bali dan juga ada di Bandar Lampung. Saya pikir ini sudah semakin dikenal di seluruh kawasan Indonesia. Berikutnya lagi Kampung Coklat yang ada di Blitar, dia juga memproduksi beberapa varian coklat yang saya pikir ini menjadi sebuah komoditi yang menarik. Yang kedua adalah keberadaan kopi. Kopi Indonesia punya ragam kopi, di mana kopi-kopi ini bisa dibuat dengan berbagai variannya. Ya,
dalam berbagai bentuk kemasannya, jenis kopi, dan seterusnya. Yang menarik sebenarnya ketika kita belajar dari negara tetangga, di mana kopi-kopi ini dikemas dalam bentuk saset gitu ya. Kemudian sudah dibuat sedemikian rupa dengan variasi gula, dengan variasi kopi coklat, kopi susu dan seterusnya dan seterusnya. Yang barangkali kita harus banyak belajar ke sana gitu ya, di mana ternyata ini menjadi sebuah produk yang menarik gitu ya. Kenapa mereka negara tetangga ini yang impor kopi mentahnya dari kita, tetapi mereka punya banyak varian-varian merek kopi yang itu juga bisa menjadi oleh-oleh atau buah tangan gitu ya bagi para pelancong. Di luar itu sebenarnya mungkin kita punya teh gitu ya dengan berbagai variannya, dengan berbagai kemasannya, yang ini juga bisa menjadi oleh-oleh juga gitu ya. Dan saya pikir masih ada peluang-peluang yang sebenarnya bisa dikembangkan, mencipta kembali produk oleh-oleh yang siap dan mampu bersaing di masyarakat, di mana ada beberapa kriteria yang sebenarnya bisa menjadi catatan kita. Yang pertama adalah bagaimana menampilkan keunikan, kemudian punya mutu yang tinggi, gitu ya. Mutu yang tinggi ini bisa diindikatorkan dengan cita rasa yang sangat mengesankan atau taste-nya memang yummy banget. Kemudian kualitas atau rasa yang tidak pernah berubah atau konstan gitu ya. Orang 1 bulan kemudian beli tidak ada perubahan. Kemudian yang berikutnya lagi adalah bagaimana ini memberikan nilai awet tadi sehingga layak dibawa untuk durasi tertentu. Yang berikutnya adalah ya diterima oleh lidah kita atau oleh lidah pelancong. Artinya oleh lidah pelancong ini apakah ini skalanya regional yang orang misalnya daerah tertentu suka manis atau pada skala lokal atau jauh lebih luas dari itu. Semakin banyak diterima oleh banyak orang, maka pasar dari produk ini semakin luas tentunya. Bagaimana pendapat Anda?